Berikutnya adalah tegangan geser pada balok. Jadi di pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa ketika balok itu menerima menerima gaya normal sentris begitu, maka terjadi tegangan normal. Ketika menerima momen luar pun akan terjadi tegangan tekan maupun tarik pada tampangnya, yaitu tekan di bagian sisi atas kalau momennya positif ya, tekan pada sisi atas dan tarik pada sisi bawah tampang ya, dari balok tadi. Nah, sebenarnya teorinya atau prinsipnya adalah teorinya adalah tidak hanya tekan dan tarik saja tegangan yang terjadi oleh momen lentur maupun nanti gaya lateral gitu ya. Tapi juga terjadi tegangan geser. Jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai tegangan geser yang terjadi pada tampang balok. Ya, di balok seperti ini, misalkan balok tersusun ada dua elemen, yaitu balok 1 dan 2. Kalau kita tinjau dua tampang, yaitu 1 dan 2 yang berjarak di Z di sini, maka jadi M1 di sisi kiri dan M2 di sisi kanan. Nah, M1 dan M2 di sisi kiri dan kanan tadi menghasilkan tentunya adalah pergeseran atau gesekan di antara balok 1 dan 2. Di antara balok 1 dan 2. Kita perhatikan di sini terjadi pergeseran di antara balok 1 dan 2. Nah, bagaimana bila susunan balok ini tidak tersusun atas balok 1 dan 2, yaitu satu balok masif begitu. Maka prinsipnya adalah sebenarnya terjadi juga pergeseran, yaitu gaya geser begitu di tengah dari penampang balok masif ini. Tapi tentunya karena ini satu kesatuan, tidak seperti yang bagian kiri ini, maka gesernya itu ditahan oleh ya katakanlah elemen atau struktur atau ya atom-atom dan seterusnya dari batang masif ini ya. Jadi ditahan artinya terjadi terjadi tegangan geser. Nah, tinjauan lebih lanjut lagi dari potongan 11 dan 22 dengan jarak dz, maka di 11 akan terjadi momen 1, di 22 akan jadi momen 2 ya. Anggapannya adalah jarak antara 1 dan 2 ini sangat kecil. Maka apa yang terjadi ketika kita tinjau di section 1, maka besar momennya adalah M. Sementara di sigma 2, di M2 momen yang terjadi adalah sebesar M plus dm ya. Akibat apa? Akibat dari karena semakin besar, jadi semakin mendekati ke tengah bentangan ya. Oleh beban P ini tentunya momen terbesar adalah di tengah bentangan ya. Jadi semakin ke kanan, jadi bagian 2 itu semakin lebih besar daripada yang kiri, yaitu yang 1 ya, sebesar katakanlah plus dm seperti ini, sehingga tegangan yang terjadi adalah M plus dm kali Y per I untuk 22, sementara yang bagian potongan 11 hanya M kali Y per I saja. Sehingga tinjauan lebih jauh, berapa tegangan yang terjadi di bagian atas dari tampang ini ya. Jadi kita lihat di potongan CC dengan jarak Y dari sumbu berat atau dari bawah, maka tegangan paling atas itu besar, bagian kiri adalah MY per I tadi ya, untuk tampang 11. Bagian kanan adalah M plus dm kali Y per I untuk tampang potongan 22 ya. Ini kita sebut sigma 3 dan sigma 1 untuk bagian kiri, sigma 3 untuk bagian kanan. Ya, maka besarnya F adalah resultan dari atau jumlah total dari atau gaya yang setara dengan tegangan ini ya, yaitu F1 bagian kiri dan F2 bagian kanan. Maka F1 adalah
integral dari Y sampai YA ya. Y itu adalah ini batas bawah sampai YA bagian atas dari tegangan 1 atau sigma 1 terhadap dA luas tampang. Jadi atau setara dengan M kali I kali M per I kali Y. Y-nya adalah dari Y sampai YA terhadap dA ya. Dan kita tahu dA atau suatu luasan kecil dikali dengan Y atau suatu jarak adalah momen statis. Jadi S. Jadi bisa kita tulis juga sebagai M per I kali S. Ini adalah besar dari gaya 1, F1. Nah, untuk F2 juga sama, serupa, sehingga besarnya adalah M plus dm per I kali momen statis S. Nah, tadi kita tahu bagian kanan adalah lebih besar dari bagian kiri, ya, karena momennya lebih besar dari bagian kanan dari bagian kiri, sehingga F-nya pun sama. Jadi F2 bagian kanan ini adalah lebih besar daripada F1. Nah, supaya seimbang, supaya struktur itu tetap kokoh begitu, maka terjadi gaya yang besarnya adalah F2 min F1 ya, untuk menahan pergerakan akibat dari perbedaan gaya ini ya, yaitu gesekan ini sebesar apa? F2 min F1. Nah, gaya yang menetralkan antara F2 dan F1 ini kita sebutlah katakan K begitu. K ini adalah F2 min F1 karena F2 lebih besar dari F1. Nah, berapa besar F1? Jadi kita tahu adalah M kali S per IX begitu. Dan F2 adalah M plus dm per IX kali S. Maka K ini adalah menjadi dm per IX kali S, yaitu suatu bilangan dari selisih kecil momen dibagi kali S, dibagi dengan IX, momen inersial kali dengan momen statis. Nah, karena K tadi, ya definisi K tadi adalah dm per IX kali S, dan K kalau kita perhatikan, K ini adalah gaya ini adalah itu sebesar dari suatu tegangan tertentu yang kita belum tahu, yang kita sebut katakanlah tau, dikalikan dengan B adalah lebar tampang, kali dz. Dz adalah jarak antara dua section tadi ya, jarak dua section tadi. Itu adalah besaran dari K. Sehingga kita gabungkan dua ini menghasilkan bahwa tau adalah sebesar dm ya, kali dz, dm per dz kali s per b kali ix, dengan dm per dz adalah apa? Momen dibagi dengan jaraknya itu adalah gaya lintang, gaya lintang. Sehingga kita bisa rumuskan terakhir adalah besar tau itu adalah d, yaitu gaya lintang, kali S momen statis dibagi dengan B kali IX. Ini adalah rumusan dari gaya geser, yaitu sebesar apa? Momen lintang kali S per B kali IX. Nah, berikutnya kita ingin tahu berapakah besarnya gaya geser ini di sepanjang tampang atau dari atas sampai bawah tampang. Maka rumusannya adalah D kali S per B kali X, sementara untuk suatu elemen kecil tertentu dA, maka sebesar B kali DY begitu ya. Sehingga S-nya adalah B kali Y kali DY. Jadi luas tampangnya ini adalah, tinjauannya adalah B kali DY, ini luas tampang ya, dikali jaraknya adalah Y ya, sebagai apa? Sebagai momen statis ya. Jadi momen statisnya adalah B kali
dy kali jaraknya adalah y. Ya. Maka dari tinjauan kecil ini ya, kita tahu bahwa momen inersianya adalah 1/12 B kali H pangkat 3, dan momen statisnya adalah sebesar B kali luas tampangnya ya, yaitu B kali H/2 minus Y ini ya, yaitu setengah H min Y dikali dengan jaraknya berapa, yaitu setengah kali setengah H plus Y ya. Setengah kali setengah H plus Y ya. Sehingga momen statisnya menjadi setengah B kali dan seterusnya ini. Sehingga ini selanjutnya dengan rumusan tau adalah D kali S per BIX, ini kita bisa gambarkan di next slide, yaitu ya, sehingga dengan tinjauan kecil tadi ya, section kecil atas tadi, maka ketika Y-nya kita ambil H/2 ya, maka momen inersinya tetap ya 1/12 BH pangkat 3, maka S-nya menjadi 0, yaitu kenapa? Karena dengan YH/2 yaitu setengah bentang ini ya, H/2, maka kita masukkan rumusan momen statisnya menjadi 0, sehingga gaya gesernya 0. Artinya apa? Di grafik yang biru ini kita lihat paling ujung atas adalah berimped atau 0, jadi tidak ada gaya geser di ujung atas section. Nah, ini semakin besar sampai ke ujung sampai ke tengah. Jadi di tengah section, di tengah atau di sumbu X ini adalah gaya geser maksimum. Besarnya berapa? Itu kita masukkan Y sama dengan 0 dan seterusnya seperti ini. Maka hasilnya adalah taunya adalah D/2/3 BH. Jadi ini adalah besar gaya geser maksimum pada tampang, yaitu D/2/3 BH, atau bisa juga ditulis 3/2 D/BH, dengan D adalah gaya lintang ya. Nah, ini juga lanjut ke bawah dengan gaya gesernya menjadi 0 di ujung bawah ya. Jadi sekali lagi, tegangan geser maksimum tampang adalah 3/2 D/BH, dengan D adalah gaya lintang, B lebar, dan H kita tahu adalah tinggi tampang ya. Ini adalah akhir dari kuliah kita, yaitu pembahasan gaya geser. Silakan berlatih untuk perhitungan momen lentur dan tegangan akibat momen lentur maupun gaya normal sentris, dilanjut dengan tegangan geser. Terima kasih, sampai jumpa di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.